Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom bagi kita semuanya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana keadaannya? Luar biasa, amin. Saya berharap kita semua luar biasa karena Yesus adalah sahabat kita, amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjokusumo, baik kita akan memuji Tuhan, kita akan tinggikan Dia karena Dialah Raja di atas segala raja, Dialah sahabat kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berbuka mataku, lihat sekelilingku, amin. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasamu, karena kehebatanmu, yes, haleluya. Ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Wow, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Haleluya. Mari Bapak Ibu, lebih semangat lagi. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Haleluya. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan mari kita buka mata kita. Buka mataku, lihat sekelilingku. Haleluya. Harus katakan kebesarannya yang membebaskan, kuasamu, haleluya, amin. Karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar, haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Haleluya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuat. Yesus, mari kita tepuk tangan di atas kepala. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Haleluya. Hanya Yesus sumber kekuatan kita. Amin. Baik Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan
pujian ini dari awal bersama-sama katakan, Bapakku datang. Benar Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu menyembah ya Tuhan di sini. Oh Yesus Tuhan, ku percayakan ada bagiku, ada bagi. Tak usah ku takut sebab Kau besertaku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah
segala perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kaulah sahabat kami, Kaulah penghibur kami, Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Kasih-Mu sungguh mulia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah Allah Roh Kudus melalui hamba-Mu. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ya Tuhan yang menguatkan kehidupan kami. Firman-Mu yang menghibur setiap kami ya Tuhan, dan menopang setiap kehidupan kami. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, sikapkan ya Tuhan, sikapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami, oh hidup kami ya Tuhan, boleh fokus dan terarah ya Tuhan hanya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengganggu konsentrasi pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan pengurapan-Mu yang mengurapi ya Tuhan firman-Mu ini, sehingga firman yang dilepaskan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Adi Padriadi Wiarjo Kusumo itu boleh membangun setiap kami. Roh kami semakin dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah Allah Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Biarlah malam hari ini kita kembali dibugarkan roh jiwa tubuh kita oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah malam yang spesial buat kita. Karena sepanjang hari kita telah melakukan begitu banyak rangkaian kegiatan. Dan saya yakin pastilah tubuh kita juga lelah, saudara. Tapi firman Tuhan pada malam hari ini akan menyegarkan, akan membugarkan roh jiwa tubuh kita kembali, saudara. Sehingga kita semakin mantap di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Baik, pertama saya akan menyambut saudara sekalian yang ada di ufuk barat, yang ada di ufuk timur dari Sabang sampai Merauke. Demikian juga saudara-saudara, rekan-rekan yang hebat-hebat, saudara seiman yang ada di luar negeri, Malaysia, Singapura, Timor Leste, Taiwan, dan Amerika. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah tercurah atas saudara sekalian, dan berkat Allah melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Demikian juga saudara-saudara yang baru pertama sekali bergabung bersama dengan kami. Kami juga menyambut saudara, welcome to the channel of Khotbah Pendeta. Selamat datang di saluran Khotbah Pendeta ini. Dan jangan lupa untuk mensubscribe video ini atau saluran ini. Dan jangan lupa pula untuk menyalakan lonceng notifikasi, supaya saudara menjadi orang yang pertama untuk memperoleh, mendapatkan hal-hal yang hebat yang menyegarkan roh jiwa bahkan tubuh kita. Amin, saudara. Baik, malam hari ini adapun renungan kita, saudara, kita akan berbicara tentang hikmat Tuhan yang mendatangkan berkat. Saudara, berapa banyak hari-hari ini saudara yang memperhatikan mungkin lingkungan, ya, tetangga, atau dimanapun saudara berada, ya, bagaimana keadaannya? Apakah semakin baik atau saudara semakin susah? Nah, kan seperti itu, saudara, ya. Jadi di kota saya, saudara, ya. Nah, itu saya memperhatikan, mengamati, khususnya di Medan, saudara, ya. Keadaan semakin sulit, saudara. Mengapa? Karena memang serangan dari virus COVID-19 ini telah meluluh lantakan seluruh aspek kehidupan manusia. Banyak orang kehilangan pekerjaan,
Bahkan para mahasiswa juga saudara telah datang kepada saya. Ya, mereka mengatakan ya gila, gila dalam tanda petik saudara. Ya, mengapa? Karena mereka harus terus di rumah saudara. Begitu juga saudara, mereka yang selama ini kuliah sambil bekerja saudara, mereka katakan semakin gila Pak. Kenapa saya katakan? Iya, di rumah saja, pemasukan tidak ada, sudah di PHK sepihak oleh perusahaan. Sekarang kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kuliah juga dalam secara online atau daring itu juga membutuhkan dana yang begitu sangat banyak. Dan orang tua juga kehilangan pemasukan. Jadi betul-betul runyam. Nah ini saudara. Lalu tentu saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai pendeta saudara, saya menyarankan kepada mereka jangan bingung. Wah, mereka pada ketawa semua. Saudara mendengarkan nasihat saya, jangan bingung. Saya katakan seperti itu. Kalau saudara semakin lama ada di luar sana, saudara tidak menggunakan waktu saudara untuk terus mendekat kepada Tuhan, untuk mencari hikmat Tuhan, saya pastikan kalau saudara tidak akan tahan, saudara akan menjadi gila. Saya katakan seperti itu saudara. Ya, jadi ini menjadi renungan kita saudara. Ya, hari-hari ini semakin sulit, kehidupan semakin susah saudara. Apa yang kita butuhkan untuk mengatasi ini? Atau paling tidak kita bisa lalui saudara. Tidak ada cara lain kita mendekat kepada Tuhan. Mengapa kita mendekat kepada Tuhan? Untuk mencari hikmat Tuhan yang mendatangkan berkat. Amin saudara ya. Karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang penyedia. Dia menyediakan setiap kebutuhan umatnya. Jangan kita batasi Tuhan untuk dia tidak memberikan berkat-berkatnya. Biarkan kita berikan ruang kepada Tuhan. Biarkan Tuhan melakukan pekerjaannya. Tapi kita juga harus melakukan pekerjaan kita. Apa pekerjaan kita? Apa yang harus kita lakukan? Datang mendekat kepada Tuhan. Kita berdoa supaya tangan-tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu akan menopang kehidupan kita. Saya katakan masuk ke dalam kerajaan tidak terguncangkan. Jangan lama-lama ada di luar sana, di dunia sana. Dunia tengah meradang, dunia tengah meratap. Tapi masuklah dalam hadirat Allah. Maka hikmat Tuhan akan mendatangkan berkat. Sebagaimana dicatat di dalam Mazmur pasal 91 ayatnya yang ke-14 sampai 15 saudara. Di sana dikatakan demikian. Mari kita buka Alkitab kita saudara ya. Jadi Mazmur 91 ayat 14 sampai ayat 15. Di sana dikatakan demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dalam memuliakannya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah itu firman Tuhan yang luar biasa saudara? Salomo mengerti akan ini saudara. Ya, sehingga hikmat yang diminta Salomo dipandang baik di mata Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Sebagaimana dicatat di dalam Mazmur 111 ayatnya yang ke-10. Ini menunjukkan bahwa Salomo lebih mengutamakan untuk mencari wajah Tuhan daripada mengejar perkara yang ada di dunia ini. Alkitab menjelaskan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebagaimana dicatat di dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33. Terbukti bahwa Tuhan mendamaikan segala sesuatu dalam kehidupan Salomo. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Baik kekayaan
maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Sebagaimana dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 13. Ketika kita mengutamakan Tuhan dan memiliki hati yang takut akan Dia, apa yang menjadi kebutuhan kita pasti disediakannya. Bahkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sebagaimana dicatat di dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan selalu mengikuti kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Tempat, keadaan, situasi, waktu, siapapun dan apapun tidak akan mampu menghentikan berkat-berkat Tuhan selama kita mengasihi Tuhan dan mengutamakan Dia, karena Dia adalah sumber segala berkat. Amin, saudara. Bukankah kita semua juga rindu mengalami kelimpahan berkat-berkat Tuhan? Kuncinya adalah mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Maka apa yang kita perlukan akan senantiasa Tuhan curahkan di sepanjang perjalanan kita. Amin, saudara. Bukankah ini merupakan suatu renungan yang luar biasa, saudara? Bagaimana menurut pandangan saudara tentang ayat-ayat renungan kita pada malam hari ini? Apakah saudara mengatakan amin? Saudara, kembali saya katakan, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri, khususnya pada masa-masa sulit. Keadaan situasi sulit ini bukan saudara sendiri yang merasakan, tapi ini dirasakan oleh semua umat manusia yang ada di muka bumi. Tidak terkecuali di bangsa kita, di bangsa saudara, di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, bahkan di Amerika, di mana-mana saudara. Bahkan di kota saya juga, kota Medan. Tadi saya sudah membagikan kepada saudara bagaimana keadaan yang sulit ini juga ternyata dirasakan, dialami oleh para mahasiswa yang tengah belajar di kota-kota yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di kota Medan, saudara. Mereka mengalami kesulitan karena tidak semua mahasiswa yang datang ke kota untuk belajar secara khusus, tapi banyak di antara mereka juga datang ke kota kuliah sambil bekerja, tapi mereka mengalami keadaan yang sesak dan sulit, sehingga saudara mereka katakan gila. Saudara, tidak ada yang gila kalau kita mau bersandar akan kekuatan Tuhan. Tidak ada yang gila kalau kita mau mengisi kehidupan kita, roh kita, jiwa kita dengan kekuatan firman Tuhan. Amin, saudara. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Apakah saudara juga merasakan seperti apa yang dirasakan dan dialami oleh para mahasiswa yang bertemu dengan saya itu? Kehidupan saudara sekarang mengalami berbagai persoalan dalam segala aspek kehidupan, karena virus COVID-19 telah meluluh lantakan sendi-sendi kehidupan manusia. Saudara, saya katakan malam hari ini, tidak ada jalan lain. Datanglah semakin mendekat kepada Tuhan. Jangan pernah andalkan kekuatan sendiri. Saudara bisa gila. Mari berikan beban kehidupan ini kepada Tuhan. Percayalah, firman Tuhan tadi sudah berkata, kalau kita mendekat, kalau kita mengasihi Dia, kalau kita percaya kepada Dia, maka apa yang tidak pernah engkau pikirkan itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya dalam kehidupan saudara. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Kembali tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau baik ya Allah. Oh mari Tuhan,
Malam hari yang indah ini Engkau mengajarkan kepada kami ya Allah, untuk kami percaya akan firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami untuk kami mendekat, datang kepadamu, mengasihi-Mu. Maka apa yang tidak kami pernah lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan itu semuanya berbicara tentang pertolongan Allah, berkat Allah, perlindungan Allah, bimbingan Allah, penggembalaan Allah. Dan biarlah itu kiranya Tuhan, itu tergenapi dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kehidupan kami akan baik-baik saja. Karena Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus hamba-Mu berdoa ya Allah. Oh mari Tuhan, hamba berdoa untuk setiap umat-umat-Mu yang ada di muka bumi ini. Khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini Tuhan. Bapa, biarlah berkat-Mu Tuhan tercurah atas setiap mereka. Apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuatnya berhasil berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami gangguan kesehatan Tuhan sembuhkan. Biarlah kuasa bilu-bilu-Mu tercurah atas setiap umat-umat-Mu. Mereka yang terikat Tuhan, Tuhan lepaskan oleh kuat kuasa darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami kesesakan Tuhan yang melegakan. Mereka yang mengalami berbagai persoalan, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang menggembalakan. Sehingga mereka boleh lalui. Oleh karena kuat kuasa Tuhan, kami mengamini janji-janji-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, bagi kota kami, bagi bangsa kami, bagi kerajaan kami, dimanapun kami berada ya Allah. Biarlah kami sejahtera Allah tercurah atas kota, bangsa, kerajaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa, Tuhanlah yang memberkati setiap pemimpin bangsa-bangsa. Hikmat, marifat, pengertian, pewahyuan tercurah atas mereka. Sehingga mereka dimampukan untuk membawa bangsa di mana anak-anak-Mu berada akan semakin baik dan lebih baik lagi ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk orang-orang kudus Tuhan, penginjil, misionaris, siapa maupun mereka yang tengah Tuhan utus untuk mengerjakan perintah Tuhan di dalam pemenangan jiwa-jiwa. Tuhan berkati, Tuhan urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, melalui pelayanan mereka banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Bahkan kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Kami berdoa biarlah roh persatuan dan kesatuan itu tercurah, turun atas setiap gereja-gereja-Mu. Kami berdoa bagi para pemimpin-pemimpin kami Tuhan yang ada di gereja-gereja, denominasi gereja manapun ya Allah. Biarlah roh persatuan, kesatuan juga turun atas setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Yang telah Engkau urapi dengan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berikan kami juga roh hikmat Tuhan, karena kami tahu roh antikristus hari-hari ini tengah bekerja Tuhan, berusaha untuk memasuki gereja-gereja ya Allah. Berikan kami hikmat supaya kami mampu untuk membedakan mana roh yang berasal dari Tuhan, mana roh yang berasal dari kuasa-kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk saluran khotbah pendeta ini ya Tuhan Yesus. Berkati saluran ini Tuhan, berkati saluran ini untuk menjangkau jiwa-jiwa bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Bahkan secara khusus hamba-Mu berdoa untuk gereja Bethel Indonesia, Apia Setiabudi, English Service, bahkan gereja-gereja Apia lainnya Tuhan. Kami berdoa pakai gereja-gereja-Mu ini Tuhan di dalam penjangkauan jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sesaat kami akan mengakhiri renungan pada malam hari yang indah ini Tuhan. Namun kami rindu menerima berkat daripada Engkau. Mari kekasih-kekasih Kristus, arahkanlah hatimu ke surga. Terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna.
dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Kita yang percaya dan telah diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Amin, saudara. Kembali dari Medan, di ladang pelayanan, ladang misi, saya bersama tim mengucapkan salam sejahtera, salam sukses, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Bye.